I'm gonna listen for me. I settle for the ghost of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi rekan sahabat saudaraku yang kembali membuka YouTube saya. Dan di hari ini saya membuat sebuah cerita lagi, yaitu dengan judul Lahir dalam Kubur. Cerita ini adalah sebuah cerita yang terjadi di Jenggalapura, yaitu kerajaan Jenggalapura, yang mana di sebuah kerajaan tersebut ada seorang raja yang mempunyai istri Prameswari dan istri Selir. Raja tadi ya, dari masing-masing istrinya itu mempunyai seorang anak. Dari sang Prameswari mempunyai seorang anak bernama Jayengkusumo, dan dari Garwo atau istri Selir mempunyai anak dinamakan Jayengroso. Di saat si permaisuri ini melahirkan seorang anak yang masa kecil Jayengkusumo, nah ini si Prameswari ini meninggal, itu awalnya. Sehingga sang raja tadi mencari seorang Selir, yaitu yang bernama Asmorowati, di mana Asmorowati itu mau dijadikan Selir asalkan nantinya apabila raja mangkat, putranya lah yang akan menggantikan menjadi raja. Dan raja tersebut menyetujuinya. Selang beberapa tahun kemudian sang raja pun mangkat atau meninggal. Dan disinilah awal terjadinya prahara perebutan kekuasaan antara anak dari Prameswari dan anak dari istri Selir sang raja tersebut. Kedua putra tersebut tumbuh menjadi dewasa dan mulailah berkeinginan untuk menjadi raja, untuk menduduki tahta Jenggalapura. Akhirnya kerabat kerajaan itu berkumpul, yaitu membahas calon pengganti daripada raja yang sudah mangkat. Di dalam pendopo agung diadakan pertemuan kerabat-kerabat kerajaan, dan pertemuan itu dipimpin oleh pangeran sepuh, yaitu pangeran sepuh yang bernama Legdojiwo. Di situ dihadiri Jayengkusumo, Jayengroso, Asmorowati, dan Patih Basununto. Juga beberapa punggawa kerajaan lainnya. Juga ada prajurit yang sangat andal, yaitu bernama Tawurjiwo dan Tawurrogo, di mana pangeran sepuh ini mengangkat Jayengkusumo untuk menjadi raja mengganti ayahnya yang mangkat, karena dia merupakan pewaris, apalagi dia seorang anak dari Prameswari. Akan tetapi ini tidak disetujui oleh beberapa kelompok daripada keluarga daripada Garwo Selir Asmorowati, karena Asmorowati menuntut
bahwasanya anaknya lah yang berhak atas tahta, yaitu Jayeng Rasa, karena dia mengingat di saat mau diperistri menjadi istri selir. Dan terjadilah perdebatan sengit di antara masing-masing keluarga. Dan Pangeran Sepuh Lebdojiwo itu minta pendapat daripada Patih Basunonto bagaimana untuk memilih calon raja. Lalu pertemuan itu ditutup dan akan dilanjutkan untuk esok hari. Dan hari pun berganti, siang menjadi malam. Di saat malam hari, Dewi Asmorawati mendatangi ke Kepatihan menemui Patih Basunonto. Dia menginginkan agar putranya Jayeng Rasa menjadi raja di Jenggalapura. Patih Basunonto itu mendukung keinginan Dewi Asmorawati, mengingat Basunonto sendiri dulu sebelum menjabat patih dan diajukan oleh Asmorawati untuk menjadi patih dan terlaksana, sehingga si Basunonto itu ingin membalas jasa daripada Asmorawati. Hati Asmorawati cukup senang dan puas atas jawaban Patih Basunonto. Lalu Asmorawati pun pamit untuk kembali ke dalam keraton. Keesokan harinya berkumpullah anggota kerajaan Jenggalapura untuk bisa menentukan siapa yang akan menduduki tahta kerajaan Jenggalapura. Pangeran Sepuh Lebdojiwo pun memandangi Patih Basunonto dan bertanya siapakah yang pantas menduduki kerajaan, karena ada dua pilihan yang belum bisa dipecahkan. Dan Patih Basunonto pun memberikan sebuah wawasan bahwasanya seorang raja itu harus bijaksana dan tentunya mengedepankan kepentingan rakyat, juga harus mempunyai sifat kandel atau pegangan, yaitu harus memiliki sebilah keris yang bernama keris Nagorunting Luk Songo. Pangeran Sepuh Lebdojiwo pun setuju akan hal itu dan menyuruh kedua Pangeran Anom, yaitu Jayeng Kusumo dan Jayeng Rasa, untuk mencari bilah pusaka tersebut sebagai persyaratan untuk naik tahta menjadi raja di kerajaan Jenggalapura. Maka berangkatlah kedua pangeran itu meninggalkan keraton Jenggala bersama-sama untuk mencari keberadaan keris Nagorunting Luk Songo. Di dalam perjalanannya mencari pusaka Nagorunting Luk Songo, sampailah di tengah-tengah hutan, dan Jayeng Kusumo serta Jayeng Rasa ditemani oleh Tawur Jiwo. Dan di tengah-tengah hutan tiba-tiba ada seseorang yang mengenakan topeng dan membawa anak panah serta mengarahkan ke Jayeng Kusumo. Tak pelak lagi, panah pun meluncur mengenai Jayeng Kusumo dan Jayeng Kusumo pun jatuh dari kudanya lalu pingsan. Manusia bertopeng itu menghampiri tubuh Jayeng Kusumo yang terjerembab ke tanah yang tidak sadarkan diri. Lalu pelan-pelan tubuh bertopeng itu mendekati Jayeng Rasa, dan
membuka topengnya. Betapa terkejutnya Jayeng Rasa melihat orang di hadapannya itu, yang tak lain adalah Tawur Raga. Dan Tawur Raga menceritakan bahwa dia disuruh oleh Patih Basunanda untuk melenyapkan Jayeng Kusumo agar Jayeng Rasa nantinya bisa menduduki tahta kerajaan Jenggalapura. Betapa senangnya mendengar hal itu Jayeng Rasa, dan Jayeng Rasa pun memerintahkan ke Tawur Jiwa dan Tawur Raga untuk membuang tubuh Jayeng Kusumo ke dalam jurang. Tubuh Jayeng Kusumo pun diangkat oleh Tawur Jiwa dan Tawur Raga, dan saat mau dilemparkan ke jurang, tiba-tiba ada auman harimau sehingga Tawur Jiwa dan Tawur Raga lari meninggalkan tubuh Jayeng Kusumo. Saat itu harimau mendekati tubuh Jayeng Kusumo, dan tubuh itu diseret oleh harimau tersebut dibawa masuk ke hutan. Tawur Jiwa dan Tawur Raga karena ketakutan oleh harimau, dia lari terengah-engah dan menuju ke tempat Pangeran Jayeng Rasa berada, dan dia menceritakan bahwasanya dia belum bisa membuang tubuh Jayeng Kusumo ke jurang karena sudah ada harimau, dan harimau tersebut membawa tubuh Jayeng Kusumo. Di situ Jayeng Rasa tersenyum, walaupun tidak dibuang ke jurang tapi pasti akan dikoyak-koyak oleh harimau itu yang ada di dalam benak Jayeng Rasa. Lalu Jayeng Rasa pun mengajak daripada kedua prajurit itu meneruskan perjalanan untuk mencari keris Naga Runting Luk Songo. Oke guys, untuk ini ya pencarian keris Naga Runting Luk Songo atau serial Lahir Dalam Kubur. Nanti bisa kita lanjut ke episode selanjutnya ya guys ya. Dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih atas subscribe-nya, like ataupun komennya guys. Itu terima kasih sudah membuka YouTube saya, dan kita akan ketemu ke episode selanjutnya, lanjutan dari Lahir Dalam Kubur.